Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan lagi materi yang sempat tertunda minggu kemarin karena beberapa hal, kesibukan dan lain sebagainya. Hari ini hari pertama kita saum ya. Selamat menunaikan ibadah saum. Selamat mengisi Ramadan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita ya. Maksimalkan amal, maksimalkan ilmu, dan maksimalkan ikhtiar. Insya Allah ikhtiar kita, tugas kita adalah mencari ilmu, dan insya Allah kita bahas keilmuan kita yang terkait dengan akuntansi. Bahasan kita hari ini, bahasan kita kali ini adalah membahas tentang tagihan. Anda bisa membuka di halaman 123. Halaman 123 dari buku yang sudah Anda miliki, kita berbicara tentang tagihan. Kita mengenalnya mungkin dalam pembelajaran sebelumnya ada yang sudah Anda kenal. Ada tagihan, ada piutang. Bedanya apa itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Biar tidak keliru masalah istilah, maka dalam buku ini sudah begitu luar biasa, Anda tinggal membacanya saja. Fokus bahasan untuk bab 6 ini tentang tagihan, Anda akan tahu tentang pengertian tagihan. Tagihan itu adalah apa? Silahkan tinggal baca. Klasifikasi tagihan ini yang membedakan antara tagihan dan piutang. Ya, tagihan itu apa? Piutang itu apa? Nah, yang apa namanya? Yang sering kita bahas dan ditemui di berbagai permasalahan soal akuntansi, kita menyebutnya piutang. Ternyata ada istilah lain, yaitu disebut dengan tagihan. Ya. Itu dijelaskan dalam klasifikasi tagihan. Ada tagihan tidak tertulis dan ada tagihan tertulis. Nah, ini yang beda. Kalau tagihan tidak tertulis disebutnya piutang. Tapi kalau tagihannya tertulis, ada perjanjian dan lain sebagainya, maka disebut dengan tagihan wesel atau piutang wesel. Nah, di situ dijelaskan klasifikasi tagihan, juga dijelaskan terkait dengan piutang. Piutang itu yang sering kita tahu adalah di perusahaan dagang, tapi ternyata di perusahaan jasa juga ada, ya, ada tagihan, ada piutang. Dijelaskan di sini ada yang disebut dengan piutang, ada yang disebut dengan penilaian piutang, cadangan kerugian piutang. Kok kenapa piutang kok disebut kerugian? Nah, perlu kita sadari bahwa dalam piutang ini, dalam tagihan ini ada piutang yang tidak tertagih. Kalau piutang yang tidak tertagih, otomatis piutang itu kan aset perusahaan. Piutang adalah aset perusahaan, tapi kalau aset ini tidak menjadi milik perusahaan, hanya sekedar catatannya saja, bahkan sudah jatuh tempo dan lain sebagainya, maka ini adalah piutang tak tertagih dan disebut kerugian piutang. Ya, disebabkan karena apa piutang itu tak tertagih? Ada yang punya hutang kabur, tidak mau bayar, itu piutang tak tertagih. Ada juga karena bangkrut, harta perusahaannya sudah ludes, sudah dilikuidasi, tapi ternyata hasil likuidasinya tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Ini piutang tak tertagih. Nah, ini bisa kejadian oleh siapapun, dan ternyata akuntansi dalam hal ini memberikan pedoman tertib administrasi dalam rangka pencatatan. Biar apa? Biar pengakuan tagihan ini, biar pengakuan piutang ini betul-betul real, betul-betul nyata. Mana yang bisa tertagih, mana yang tidak, mana yang sudah tertagih, mana yang belum, mana yang harus segera ditagih, juga ada dalam catatan tagihan ini. Jadi bagaimana pengendalian bagaimana pengendalian piutang ini, salah satunya adalah bagaimana mencatat tagihan. Nah, ini yang harus menjadi konsen kita. Nah, karena kita sedang mempelajari terkait dengan tagihan, maka kita fokuskan kepada pembahasan ini, sehingga
kita dalam pembahasan ini dapat pemahaman, dapat ilmunya, ya, dapat ilmu. Terus ada kerugian piutang dihitung atas dasar jumlah penjualan, ada juga kerugian piutang dihitung atas dasar saldo. Apa bedanya? Dalam buku ini dijelaskan. Ya, ada piutang, kerugian piutang dihitung atas dasar jumlah penjualan. Ada juga kerugian piutang dihitung atas dasar saldo. Saldo apa? Saldo piutang. Nah, kedua hal ini dijelaskan di sini, ya. Anda tinggal baca saja. Bacanya jangan sekali, ya. Bacanya harus berulang-ulang. Bacanya harus berkali-kali. Bacanya harus berulang kali. Biar apa? Baca satu kali ada orang yang langsung ngerti dan paham. Ini alhamdulillah kalau begitu. Tapi banyak di antara kita sudah menganggap bahwa satu kali sudah cukup. Ternyata ketika ditanya tidak ngerti. Artinya apa? Membacanya kurang, ya. Mungkin bisa jadi karena kurang fokus atau kurang banyak membacanya atau ada juga gangguan, ya. Masalah kita beragam dan bermacam-macam, silahkan disesuaikan. Yang jelas sampai kita ngerti, sampai kita paham. Jadi baca itu jangan sekali, ya. Baca itu jangan sekali. Sampai kita ngerti, sampai kita paham. Artinya harus diulang-ulang. Berikutnya adalah ada penghapusan piutang. Piutang itu ada yang dihapus oleh kita karena bisa jadi memang tidak tertagih, ya. Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debiturnya bisa jadi disebut tadi melarikan diri atau bangkrut atau dan lain sebagainya, maka ini dihapus oleh kita. Penghapusan piutang yang tidak tertagih. Jadi kalau dinyatakan bahwa piutang ini tidak tertagih, maka dihapus, dihilangkan. Jangan dicatat lagi menjadi piutang. Karena itu akan tercatat terus, piutang tak tertagih, piutang tak tertagih. Kalau memang jatuh temponya sudah lewat, terus kita tahu kondisi debiturnya adalah bermasalah, tidak akan tidak akan bisa bayar, maka piutang ini dihapus saja. Nah, bagaimana penghapusannya? Ada dalam materi ini. Anda tinggal baca saja, ya. Ini penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini ada metode penghapusan langsung, ada dari potongan penjualan, ada retur penjualan. Ini bagian dari metode penghapusan piutang. Dijelaskan dalam buku ini. Jadi Anda tinggal baca saja berkali-kali, berulang kali. Nah, sampai pembahasan yang terkait dengan piutang wesel atau wesel tagih tadi, diskonto wesel, Anda itu perlu pelajari, ya. Di Google Classroom sudah Bapak jelaskan, Anda tinggal baca saja. Jadi materi-materi yang difokuskan pada kesempatan pembelajaran hari ini atau di minggu ini kita fokuskan kepada yang namanya tagihan, ya, yang namanya tagihan. Juga jangan lupa ada soal, ada tugas. Ini tugas untuk Anda, ya. Tugasnya individu, bukan tugas kelompok. Ada halaman 147, ada pertanyaan-pertanyaan. Di situ Anda jawab pertanyaan itu, ya. Namun sebelum menjawab dari pertanyaan itu, otomatis bab ini harus bolak-balik kita baca. Bab ini harus bolak-balik kita pahami. Biar menjawab dari pertanyaan tadi atas dasar pemahaman, bukan mengutip, ya, bukan mengutip dari bab ini lalu ditulis lagi dalam kertas yang menjadi jawaban tugas ini, bukan begitu. Tapi diharapkan kutipan yang kita lakukan disertai dengan pemahaman oleh kita, ya, karena yakin menjawabnya adalah sumbernya dari buku. Ya, silahkan, ya. Terus juga ada soal latihan, ya, ada soal latihan 147, 148. Itu juga dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Tulis tantangan Anda adalah menjadi jawabannya. Tulis di dalam kertas folio bergaris atau sejenisnya, silahkan. Yang jelas bisa terbaca oleh Bapak sehingga bisa dipahami. Karena bisa jadi Anda menjawabnya benar tapi tulisannya tidak terbaca, maka oleh Bapak dianggap salah.
Ya, jadi harus betul-betul bisa terbaca. Ya, harus betul-betul bisa terbaca. Nah, bagaimana teknis pengumpulan tugas? Ini yang terkadang menjadi masalah. Bapak beberapa kali melihat pengumpulan tugasnya, silahkan Bapak tidak harus mengharuskan bagaimana, tidak. Sepakati antara Anda dengan ketua kelas Anda, ketua kelas masing-masing, teknisnya mau seperti apa. Pilih yang paling murah, yang paling cepat, efektif, efisien. Ya, kalau boleh Bapak menyarankan, kalau Anda lebih tahu pasti seperti apa teknologi sekarang. Kalau Bapak boleh menyarankan, Anda sudah beres mengerjakan tugas yang Anda tulis, maka tugas itu di-scan oleh Anda. Kirim ke ketua kelas masing-masing. Di-scan yang rapi, jangan dipoto, jadi nggak geblek nantinya, jangan. Ya, jadi tidak terbaca malahan. Tulisannya bagus tapi tidak terbaca karena nggak geblek. Ya, tahu nggak geblek? Silahkan terjemahkan sendiri ya. Nggak geblek. Nah, kalau sudah di-scan, kirim ke email ketua kelas Anda. Nanti setelah dikirim oleh ketua kelas, pasti di print out. Kalau semuanya sudah terkumpul, maka dikirim ke Bapak. Ya, ingat, jangan dipepetkan. Ngirim ke ketua kelas, dipepetkan ke jadwal pengumpulan, jangan. Misalnya dikumpulkannya hari ini adalah hari Jumat. Dikumpulkan adalah hari Kamis minggu depan, tanggal 30 April. Anda email ke ketua kelas tanggal 30 April, jangan begitu. 3 hari sebelumnya harus sudah terkumpul di ketua kelas. Baru ketua kelas mengumpulkan selama 3 hari itu, maka mengeprint out dan lain sebagainya. Nah, di 3 hari itu baru semuanya terkumpul, dan setelah menjelang hari H di tanggal 30 April pengumpulan tugasnya Bapak terima. Ingat, jam 5 sore tanggal 30 April Bapak terima. Bagaimana pengumpulan ke Bapak? Silahkan. Boleh datang langsung kalau yang ada di Bandung, atau melalui jasa pengiriman. Biar lebih efektif, lebih efisien. Terkait dengan biaya, bagaimana biaya? Silahkan udunan, ya. Silahkan udunan di antara teman-teman mahasiswa. Kan satu kelas ada berapa orang lah. Mungkin udunan Rp500 atau Rp1.000 atau bagaimana. Silahkan. Ya. Yang jelas, permudah urusan ini, percepat urusan ini, sehingga penugasannya menjadi enjoy. Sambil mengerjakan apa yang Bapak tugaskan, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Ya, demikian untuk materi kali ini terkait dengan tagihan. Silahkan dibaca berkali-kali, silahkan dibaca berulang kali. Jangan sampai kita membacanya hanya sekali. Sampai kita ngerti, sampai kita paham. Terima kasih, semoga amal ibadah kita di hari ini, di hari pertama di bulan suci Ramadan, adalah mengantarkan hari yang terbaik untuk hari-hari berikutnya, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan bisa lulus. Dan gelar dari Universitas Ramadan ini adalah La'alakum Tatat. Terima kasih, salam hangat untuk keluarga, salam semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.